Bang Yono Caryono, si tukang bubur naik haji. Pemeran tukang bubur naik haji. Sinetron sing luar biasa ya Bang Yono. Halo, hai wong Tegal, kayak nyong wong Tegal, ketemu maning karo Dian Brayanti sing asli wong Tegal. Dan nyong nang kene bareng karo Bang Yono Caryono, si tukang bubur naik haji. Pemeran tukang bubur naik haji. Sinetron sing luar biasa ya Bang Yono ya. Terus di mana Bang Yono ini sebagai seniman dan budayawan Tegal. Nanti kita akan bicara bagaimana terkait dengan seni dan budaya di Kota Tegal. Satu sisi di sebelahnya lagi ada Jayeng atau Rianto Jayeng. Lebih familiarnya saya undang Jay gitu ya Jay. Yep. Dan Jay ini sebagai pemerhati budaya khususnya di jajanan Tegal. Bagi pemirsa semuanya yang nggak ngerti atau belum tahu tentang apa sih jajanan Tegal dan kemudian seni apa yang ada di Tegal, nanti kita kupas tuntas bersama dua sosok luar biasa ini. Ya, yang pertama ini nanti saya tanyakan dengan Jay atau Rianto Jayeng tentang jajanan Tegal, Jay. Nah, dari masa ke masa, dari perkembangan peradaban khas Tegal, itu apa ya Jay? Nama-nama jajan itu kan kesannya tuh kayak khususnya di Tegal tuh kayak lucu-lucu gitu kan. Terkait dengan lekang waktu, ada nggak sih Jay jajan sing dari zaman dulu sampai zaman now tapi masih booming gitu Jay? Oke, selamat siang Mbak Dian. Sebetulnya banyak, dan jajanan tradisi atau jajanan jadul atau jajanan khas Tegal itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan tidak terbatas oleh teritorial. Jadi jajanan Tegal itu meluas ya, universal. Ada banyak jajanan Tegal yang mungkin di era kekinian banyak kalangan masyarakat yang tidak mengenal atau mengenal tapi belum pernah lihat bentuknya, atau sudah pernah lihat bentuknya tidak tahu namanya, atau memang benar-benar baru tahu hari ini ada yang namanya janganan teplek atau apa itu ya, atau mereka sering dengar yang namanya petis glotak. Lalu mereka bertanya dalam hati kenapa disebut glotak ya. Jadi itu banyak hal-hal yang menurut saya perlu menjadi pustaka untuk kita orang Tegal, dan kita simpan menjadi sebuah dokumen unik tentang nama dan jajanan Tegal. Kalau jajanan Tegal itu memang banyak mengalami jungkir balik peradaban. Dari masa ke masa ada jajanan yang memang mengalami modifikasi dari rasa dan bentuk. Ada jajanan yang sampai hari ini masih tetap tidak mengalami modifikasi rasa dan bentuk. Dan ada jajanan baru, jajanan khas Tegal baru yang muncul di era pertengahan yang kemudian menjadi booming di hari ini dan dianggap sebagai jajanan Tegal. Salah satunya Jay, jajan apa gue Jay? Yang penasaran. Jajanan yang memang masih bertahan sampai hari ini. Itu banyak sebetulnya, cuma saya sebutkan beberapa diantaranya tadi. Petis glotak. Petis glotak mau dimodifikasi model apapun, dia tetap bahan bakunya adalah dage atau gembus. Yang kalau orang Jawa Barat itu bisa bilang mungkin sama dengan oncom ya. Dage atau gembus ini dari bahan bakunya itu sudah banyak orang tidak suka. Tapi ketika dia menjadi makanan unik, petis ini kemudian dicampur, digodok, kemudian ya direbus, dicampur karo balungan ya. Iya. Kenapa ceker, biasanya ceker ya. Dulu itu nggak ada istilah ceker. Jadi yang namanya petis glotak itu pakainya balung sapi atau balung kambing, nggak ada.
petis gelotak itu pakai ayam nggak ada. Oh, Jadi itu baru-baru kekinian aja petis gelotak pakai ceker itu. Kenapa sih? Karena pakai ayam itu baunya obat makanan ayam. oh gitu. Nah kalau sekarang pakai ayam itu siasat karena balungan sapi mungkin mahal gitu. Terus gelotak-gelotaknya gue Nah ketika dimasak itu kan akan benturan antara tulang sapi, balung sapi dengan dandang, dengan panci bunyi ketika diaduk. Iya. Nah itulah kemudian disebut glotak gitu. Berarti zaman now itu bisa disebut panganan sing benturan karo dendang den ya. Nah, artinya kalau kemudian sekarang menggunakan petis ayam, ceker ayam, kurang pas kalau disebut petis glotak. Yang lain itu ada yang namanya janganan teplek. Teplak. Ya. Rujak teplak. Rujak teplak itu khas menurut saya karena beberapa daerah juga ada semacam itu, cuma kan lebih mendekati ke pecel ya. Tapi janganan teplak atau rujak teplak ini makanan dari masa ke masa hingga kini pun sama seperti itu. Isinya ada irisan jantung pisang, ada irisan kangkung, ada irisan timun, lengguk dan sebagainya. Nah, kita mencari rujak teplak yang lengkap pun di Tegal maupun sampai ke Selawi masih jarang, sekarang udah jarang. Tapi tetap ada meskipun tidak lengkap gitu, isinya tidak lengkap. Niki Om J ngomong teplak karo pecel ya. Ya. Sing nyong ngerti Om J. Pecel ki nganggone sambel kacang bener. Ya artinya kan kalau pecel itu bukan adat kita, bukan tradisi kita. Pecel itu tradisi Jawa Timur ya. Oh iya iya. Di kawasan Jawa Timur itu pecel. Makanya kalau ada rumah makan pecel lele sama pecak lele saya bingung itu. Yang benar pecel lele apa pecak lele? Nah, yang benar itu sebenarnya pecak lele. Kalau pecel itu makanan tradisi khas Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, kalau rujak yang kita kenal itu tidak sama seperti pecel, nyaris mirip kayak pecel gitu loh. Karena kita kan punya rujak sendiri ya, bukan teplak. Kenapa disebut teplak kan karena ada balutan campuran singkong ya yang dijadikan bahan baku sambal. Nah kalau rujak seperti biasanya itu kan rujak ulek, rujak kangkung, rujak buah itu beda lagi. Itu pun tidak sama dikatakan pecel, tapi nyaris mirip kan gitu. Dan itu yang dikatakan bahwa makanan khas Tegal, jajanan Tegal yang tidak lekang waktu. Ya betul. Ya, betul ya Om Jai. Dan miki salah sijine glotak ya sing cara masake ana balunge nabrak karo dandang. Glotak-glotak wis ora ngena wis pokoken. Kemudian sing kedua perbedaan pecel karo rujak teplak. Cuman khas Tegale rujak teplak gitu ya. Om Jai. Iya, rujak teplak sing nganggone sambel bodin. Nah, bicara tentang khas atau jajanan Tegal yang tadi Rianto Jayeng itu sampaikan, ini tidak lepas dari budaya Tegal sendiri. Sing arane sinetron pentolan tukang bubur naik haji ya, panjelasna kaitane karo budaya Tegal. Ya, tadi makanan atau jajanan. Sekarang berbicara tentang makanan dan jajanan yang disinkronisasi dengan budaya Tegalan. Lah, menurut Yono Daryono nih, bagaimana ini terkait dengan Tegal rame karo warteg, yang kemudian pastinya di dalamnya juga ada makanan-makanan khas Tegal. Bisa dijelaskan kaitan dengan kolaborasi tersebut mungkin? Ya, terima kasih. Warteg ini sekarang ada fenomena baru tentang warteg ya. Mungkin Anda pernah melihat warteg Harisma Bahari, warteg Mamoka. Itu memang satu fenomena baru. Saya kebetulan kenal dengan pengelolanya itu Mas Yudi. Mas Yudi itu dulu pernah punya obsesi mewartegkan Jakarta, bahkan Jabodetabek. Tapi sekarang obsesinya nasional. Hingga sekarang ini warteg yang saya kenal dulu menjadi beda dengan sekarang. Di Tegal sekarang banyak warteg-warteg baru dalam tanda kutip, yaitu warteg Harisma Bahari dan Mamoka. Itu kayak Francis gitu ya. Dan menu masakannya bervariasi.
bukan jajanan tapi makanan itu. Saya lebih harus mengatakan makanan. Kuliner. Ya, jadi lauknya lebih banyak daripada warteg yang konvensional istilah saya. Karena mereka itu sebelum membuka warteg Karisma Bahari itu di workshop dulu, nanti makanannya kayak gini begitu. Dan saya ada semacam revolusi baru ya dalam konsep warteg itu, kayaknya tidak seperti dulu yang dikenal dengan murah meriah. Saya berkali-kali di Jakarta kalau makannya di warteg, hitung selawu sewu, petung ewu bes warung. Sekarang di Tegal nggak mahal. Jadi kayaknya bersaing dengan warung Padang itu. Ini warteg kok larang ya. Kalah dengan itu jualan yang ada di jalan Hang Tuah itu lebih murah. Itu satu fenomena baru dalam warteg, bahwa saya selalu mengatakan ingat warteg, ingat Tegal, dengan kekhasannya itu tadi, murah meriah. Walaupun sekarang yang namanya Harisma itu dengan iming-iming es teh gratis, pokoknya minum gratis. Ya. Tapi itu lebih warungnya juga bagus, pakai AC, pakai apa, CCTV. Warteg yang menasional ya? Iya, itu obsesinya begitu. Jadi obsesinya warteg nasional. Nah, itu cukup membanggakan lah. Tadi pada suatu sisi namanya khas warteg yang kita kenal menjadi semakin tersisih gitu. Ada dalam kehilangan rasa, iya, rasa sosial. Iya, rasanya sih nggak begitu beda, cuman harganya sekarang sudah berbeda. Karena saya setiap hari kan mesti beli lawuh gitu, nggak pernah masak sih. Iya, jadi saya beli lawuh, saya milih di mana ya hari ini, mau di warteg ini. Saya keliling sudah ke warteg. Gitu. Pakai warteg bisa iya, dipilih lah. ada pilihan. Atau tergantung sing dagang keprimen lah, pilih nang ndi ngono ya. Iya. Nah, itu memang kaitannya dengan persoalan budaya ya. Istilahnya begini ya. Budaya itu kan gampangannya kayak budaya itu adalah dari padi menjadi nasi, itu sudah proses budaya itu. Ya, padi kemudian digiling jadi nasi. Nah, itu proses budaya. Itu intinya ya, esensinya budaya kan seperti itu. Menyebutkan kaitan dengan jajanan nih ya, yang notabene bisa beralih juga menjadi lauk pauk kayak gitu kan, glotak, rujak teplak, itu kan bisa jadi lauk juga. Lah, tadi Yono Daryono mengatakan bahwa warteg yang sudah ada bisa saja untuk makanan atau budaya jajanan itu tidak lekang waktu, bisa dong kolaborasikan gitu. Gimana pandangan terkait itu? Ya, itu sangat tergantung dari selera ya. Tapi kebetulan saya tidak pernah melihat warteg memasang itu, gelodak ataupun rujak teplak gitu. Rujak teplak. Enggak. Mungkin mereka menganggap bahwa itu bukan lauk bagi makanan, enggak sinkron dengan nasi. Tapi saya sendiri kalau makan gelodak ya gelodak gitu. Pasangannya paling kerupuk ya. Kerupuk itu jangan ditinggalkan itu. Saya suatu saat pernah itu, saya waktu ke Cina itu dengan rombongan itu makanan banyak sekali. Lalu saya bilang sama pelayannya, Mas, ini ada yang kurang ini, apa itu? Kerupuk. Wah, orangnya jadi bingung. Ternyata makan kerupuk zaman sekarang bukan hanya khas Tegal, Indonesia juga menyukai kerupuk. Nah, gelodak itu sangat berbarengan dengan kerupuk, terutama kerupuk Antor. Itu biasanya itu makanan-makanan itu yang seperti Mas Jayang dikatakan. Kalau acara-acara reuni baru mereka mesti ngomong, Mas, Antor, gelodak atau tahu aci gitu loh. Jadi di warteg nggak ada yang kayak gitu. Jadi menjadi makanan yang buat 999 itu. Jadi kalau diharapkan menjadi satu proses budaya di warteg, mungkin enggak. Saya pikir nanti pengelola perlu diberitahu itu. Di warteg itu ada gelodak mungkin. Saya belum pernah melihat itu. Masalahnya begitu, Mbak Dian. Kalau di warteg ada gelodak kayak Jayang nomor 1 kayak Jayang. Enggak
cocok itu. Cocok. Ya, ini selanjutnya ini berkaitan nih yang nanti saya tanyakan dengan Jai maupun dengan Om Yono Daryono. Sebenarnya Jai sebagai pemerhati budaya ya, memiliki harapan yang seperti apa sih di era atau zaman now gitu? Ya, sekarang sudah pasti akan menjadi ada semacam bertahan dan tidak bertahan. Yang namanya jungkir balik peradaban itu kan akan berpengaruh kepada semua sektor. Salah satunya kalau saya di bidang pengamatan itu ya kuliner atau jajanan itu. Lah kalau memang ingin mempertahankan makanan-makanan jadul, jajanan jadul, bisa saja kok, tidak harus pemerintah, tapi masyarakat bikinlah outlet khusus jualan jajanan jadul. Nah, cuma persoalannya kan begini, jajanan jadul ini kan juga tidak mengalami banyak bahan kimia dan artinya mudah basi. Jadi kalaupun bikin outlet, bikinlah outlet yang tepat waktu dan tepat pembeli gitu loh. Sehingga dalam satu hari itu bisa habis, bisa dan bikinnya mungkin tidak terlalu banyak. Kalau kayak tadi kerupuk Antor, kerupuk Kocai, kerupuk Rambak, dan ada lagi apa kerupuk Bleng ya. Bleng. Itu kan memang makanan-makanan khas menurut saya yang mudah dibuat dan mudah dikonsumsi dan nyaris tidak ada bahan pengawet, tanda kutip. Kalau kerupuk Bleng mungkin pakai pengawet itu karena Bleng yang dikenal oleh masyarakat kita ini kan sebetulnya formalin itu, cuma kita mengistilahkannya Bleng gitu. Bleng. Nah itu kemudian ada lagi jajanan yang memang modifikasi sekarang, dari dulu nggak ada tapi sekarang ada dan sudah menjadi budaya. Contohnya olos. Olos ini makanan yang dulu nggak ada. Dulu adanya risoles ya. Risoles itu di pasar, di dalamnya itu diiris-iris sayuran kecil-kecil atau cabai. Nah sekarang risoles nyaris lepas nggak ada, diganti dengan olos. Isinya sama seperti olos zaman dulu. Nah olos itu salah satu jajanan khas yang di daerah lain nggak ada, cuma ini menjadi eksis. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Yono, ini akan menjadi budaya akhirnya karena diyakini atau diiyakan oleh banyak orang. Sehingga sebenarnya olos itu kalau nggak salah dari kawasan Kabupaten Tegal ya yang mulai muncul ada jual olos. Nah, itu salah satunya. Lah kalau misalnya nih Jai, ini kan kreativitas masyarakat kaitan dengan pengembangan, kaitan dengan apa sih namanya, bukan nabrak budaya sih duduk ya, tapi mereka lebih ke arah kreatif. Berarti ada dong bagaimana harapan atau pandangan dari budaya pemerhati budaya Tegal Jai ini mungkin bisa mewakili suaranya anak-anak muda atau mereka yang kreatif terhadap pemerintah. Mereka yang punya kreativitas ini harus dikemanakan dan bagaimana ini Jai? Iya bagus, kreativitas atau semacam nalar kreatif di masyarakat atau khususnya produsen jajanan ini adalah sesuatu yang bagus menurut saya. Dan kalau toh memang ini pengen dikembangkan menjadi semacam home industry, bisa kok diuruskan ke dinas terkait untuk menjadi contoh banyak ya, dodol keranjang. Dodol keranjang itu makanan khas Tegal. Dia akan laku di era Imlek aja, di perayaan-perayaan ini. Dan pesanannya itu dari seluruh Nusantara itu. Nah kemudian latopnya. Latopnya itu kan nyaris seperti kue pia. Sebenarnya nggak sama, tapi nyaris seperti kue pia. Tapi latopnya ini memang khas Tegal. Dan modifikasinya ada rasa rasa susu, rasa kopi, rasa kacang hijau. Dari awal kacang hijau menjadi rasa apa saja, sama dengan dodol keranjang. Lalu mereka kemudian kan menghimpun dana untuk membuat sebuah industri kecil, dimintakan perizinan kepada pemerintah, pemerintah juga memayungi hukum, lalu mereka berkembang, mau mencari pasar sendiri atau mau ikut pemerintah, mereka bisa melakukan pengembangan dari tradisi itu, makanan jadul itu menjadi kekinian setelah melalui proses produksi. Ada perubahan tekstur, warna dan bentuk dan rasa itu loh.
Nah itu seperti itu. Ya, artinya apapun bentuknya, kreativitas seperti apa, tetap harus ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Pastinya seperti itu ya. Dan Bunda, saat ya. ini pemerintah Kota Tegal itu tidak akan buta. Dia pasti akan, contoh kayak Dinas Tenaga Kerjaan Kota Tegal, itu Pak Heru Setiawan yang jadi kepala dinasnya itu sangat care, sangat peduli dengan perkembangan ekonomi kerakyatan model apapun, bisa dia memfasilitasi untuk sebatas sampai go menjadi sebuah produsen, ini bisa, dan gratis kalau nggak salah izin usaha itu. Iya. Di Pak Heru. Iya, kalau Bang Yono sendiri ini gimana ini memiliki pandangan yang bagaimana dengan adanya perkembangan kemudian kolaborasi dan kreativitas anak-anak muda dari makanan jadul dikreativitaskan menjadi makanan zaman now. Disesuaikan dengan budaya yang ada, gimana ini? Ini tadi disebut menyinggung masalah laptopnya ya. Ini ada sama macam akulturasi budaya itu. Jadi laptopnya yang biasa dikembangkan orang-orang sini, Kawarden itu kan sebetulnya ada akulturasi dengan Cina. Makanan-makanan Cina yang kemudian dikolaborasikan dengan orang-orang pribumi gitu ya. Nyun sewu saya memakai istilah itu. Maka muncul laptopnya, muncul dodol ranjang, itu cukup menarik sekali. Ini satu proses budaya juga, membuat dalam satu masakan tertentu, makanan tertentu, banyak makanan khas Cina yang kemudian di Tegal menjadi bentuk yang lain, itu cukup. Dan itu laptopnya sangat berbeda sekali dengan yang ada di Jogja ya, sangat berbeda sekali. Itu bisa menjadi makanan yang khusus warung itu. Saya kalau keluar kota beberapa hari harus beli laptopnya karena warung itu. Dan jangan lupa kacang asin juga di dalamnya. Itu menyangkut masalah ekonomi, masalah kebiasaan yang juga menyuruh pada budaya orang-orang kabupaten ya, Bogares itu ya. Kalau dulu saya memberi namanya kacang asin, sekarang Bogares itu. Ada kacang asin, belum tentu kacang Bogares. Kacang Bogares sudah tentu kacang asin. Jadi saya pernah beli batu kacang asin, diberinya kulit. Kacang yang kulit yang asin. Kalau isi saya memberinya nama kacang kulit itu ya. Jayang cilik arane kacang gabuk. Kacang gabuk beda lagi. Kacang gabuk beda lagi. Kacang gabuk memang kacang lip hong yang gabuk. Nah, ada lagi yang khas mungkin itu di Tegal adalah kembang kempol. Kembang kempol itu khas, kebetulan tetangga saya itu sangat rutin setiap hari mesti menyajikan kembang kempol. Kemudian kaitan pemerintah saya tahu kalau setiap tahun ada itu kok kuliner UMKM ada. Selain itu juga khas-khas yang jadul itu. Saya juga menghendaki adanya makan permainan anak-anak yang ramah lingkungan. Saya tidak lagi melihat gladek, rok-rokan, benteng itu ya. Ada lagi umpet. Jadi ada satu intervensi dalam tanda kutip budaya. Kalau nggak kenal Korea ya kayaknya nggak modern gitu. Ya. Itu yang sangat filtris sekali ya. Sangat memprihatinkan sekali generasi muda sekarang lebih mengenal budaya Korea daripada budaya kita sendiri, baik makanan, baik kostum, bahkan pada seni itu kalau membawa Korea itu juga baru modern itu. Nah, ini salah satu tugas dari seniman-seniman itu bagaimana kreativitasnya itu bisa disukai oleh masyarakat, kemudian pemerintah juga cukup mendukung itu ya. Kita sangat memprihatinkan sekali. Kalau bukan Korea kan enggak apa aja, rambut pun ya bagian juga termasuk gitu ya. Drakor ini. Ya. Kayaknya itu simbol modernis dari sebuah peradaban adalah Korea itu yang kemudian baru kita harus salah satu bentengi dengan karya-karya seni yang bisa membentengi ataupun menjadi kesukaan masyarakat Indonesia di Tegal khususnya gitu.
Yang artinya tetap aja bahwa masyarakat Tegal pada khususnya ya tetap Iya, kreatif, iya kayak betul. gitu. Yang namanya globalisasi itu kan nggak bisa kita bendung ya. Ya, Namun jangan meninggalkan Tradisi. tradisi, begitu ya. Nggih, Ya, tadi bincang-bincang saya dengan pemerhati budaya Rianto Jayeng, kemudian dengan seniman dan budayawan Yono Daryono, si tukang bubur naik haji ya, bicara tentang kembang gempol, bicara tentang latopnya, bicara tentang rujak teplak. Terus bicara apa miki sing nganggone gembus sing luwih enak maning dong nyebute dudu gembus glotake ya. Ngaune apa Jayeng? Dege. Dege sijine Jayeng enak maning kue. Bukan kita. Bukan. Itu Iya. bukan dari Itu area bukan. kita, itu dari area Pemalang. Sudah beda. Kita nggak mengenal kata itu untuk makanan. Iya. Yang mengenal kata itu, kita punya makanan kecil jadul yang menggunakan alat kelamin pria dan alat kelamin wanita itu hanya ada 2 makanan. Dan saya nggak akan menyebutkan di sini karena mungkin ada sensi terkait pornografi. Selain sensi, situasinya juga puasa nih ya, itu Ramadan. pornografi. Situasinya Ramadan jadi bicara teplak, bicara klotak kayaknya aduh kapan ya bukannya orang buka-buka suwe temen gitu ya. Tapi terima kasih atas kehadiran Rianto Jayeng sebagai pemerhati budaya, kemudian seniman dan budayawan Tegal, Bang Yono Daryono, terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu, salam semangat dan Jayeng.